10 saksi yang dihadirkan besok itu betul-betul memahami, menjelaskan tentang keadaan yang sebenarnya. Kan itu. Kalau memang bisa menjelaskan keadaan apa yang ia lihat, ia dengar, dia alami dalam suatu proses yang tidak ada suatu ketakutan. Tadi yang dikatakan oleh Bang Roni adalah kaitannya hierarki atas Sambo. Ini saya kira memang juga bisa menguntungkan kan gitu loh. Karena apa ya? Ini besok itu kita jangan sampai bicara ke pangkat. Karena yang besok hadir terdakwa itu adalah kan Tamtama dan Bintara, kan gitu, brigadir. Ya. Sedangkan saksi-saksi adalah kalau tidak salah adalah perwira menengah, perwira pertama. Nah, kondisi ini saya kira harus betul-betul diselaraskan bahwa ini tidak bicara pangkat, tapi bicara bukti. Karena dari bukti-bukti ini akan menjadikan apakah nanti terbukti atau tidak. Jadi betul-betul bahwa persidangan besok itu walaupun ada suatu hierarkis, tapi ada equality before the law. Bicara subjek hukum yang sama. Ini yang saya kira kita hadapkan sehingga kayaknya Pak Bang Roni ya harus berani besok kalau memang salah. Jangan takut. Kan gitu loh. Prof Hipnu, tadi kan disebutkan bahwa ada beberapa hal yang mungkin akan bisa memperjelas kedudukan dari Eliezer, yaitu misalnya seorang perwira saja takut sama Verdi Sambo, apalagi seorang Eliezer yang pangkatnya masih Barada. Nah, misalnya hal seperti ini, apakah benar-benar akan bisa menguntungkan bahwa Eliezer ini hanya mengikuti perintah saja? Ya. Akhirnya kita kembali ke gini Mbak Nilo, kita kembali pada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Betul bahwa nanti hakim, jaksa harus betul-betul menundukkan bahwa seorang saksi yang dihadirkan itu betul-betul equal, tanpa tekanan, tanpa emosi. Kalau kita melihat sidang kemarin, adalah ada suatu nuansa menurut kami tensinya agak tinggi, kan gitu loh. Lah besok kalau bisa tensinya direndahkan lagi. Sehingga ada suasana santai, tapi betul-betul mau manai bukti. Tensi siapa? Ya kan pertanyaannya kemarin kan ada suatu situasi rekayasa lah. Situasi yang sudah kejebak rekayasa kan sampai ancam-mengancam kemarin kan gitu. Coba dari hakim ke saksi gitu ya. Dari hakim, kemudian jaksa penuntut umum, kemudian situasi pengunjung dan sebagainya. Besok cobalah situasi yang betul-betul enjoy, tapi makna terhadap bukti itu ditemukan. Itu yang kita inginkan. Karena kita kembali pada Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban, itu adalah keadaan enjoy, keadaan santai. Jadi Anda menilai bahwa ancaman-ancaman yang muncul dalam persidangan kepada para saksi itu akan bisa membuat saksi tidak berkata justru yang jujur begitu dalam persidangan? Grogi. Makanya di dalam pasal 166 KUHP, pertanyaan-pertanyaan yang bersifat menyudut, pertanyaan-pertanyaan memojokkan, apalagi menjebak, kan gitu, apalagi mengancam, itu tidak boleh, kan gitu loh. Seberapa jauh mengancam itu boleh, kalau memang sudah berkali-kali, lah itu baru bisa dikatakan boleh. Nah, ini nih yang saya kira, tapi itu taktik Mbak, juga nggak salah, tapi jangan sering-sering kan gitu loh. Sehingga keberanian seorang saksi dihadirkan besok, apalagi terdakwa itu dalam keadaan bawahan, berani dengan para perwiranya, hingga semua menjadi baik. Karena bicara ini adalah bicara bukti yang akan menguntungkan ataupun merugikan atau memberatkan dari kesaksian yang disampaikan di dalam suatu persidangan. Oke, jadi Anda menganggap bahwa lebih baik hakim fokus untuk bisa membuktikan pokok perkaranya begitu di sini? Betul. Daripada memberikan tekanan-tekanan? Ya, karena memang tekanan-tekanan itu bisa juga, karena hakim kan pengennya kan mendapatkan suatu bukti yang akurat, jelas. Sehingga tidak muter-muter, yang namanya manusia, hakim juga manusia Mbak. Jadi kan nggak muter-muter terus sehingga menjadikan sesuatu yang bimbang. Sehingga salah satu truf ya, dengan suatu tekanan diancam, lah itu memang ya baik, tapi sebenarnya kurang baik juga. Oke, baik. Saya ingin ke Bu Roni dulu. Bu Roni, jadi kalau kita review lagi ke belakang ya, Eliezer kan ini sempat menyampaikan soal ia akan membela Yosua begitu. Apa yang disiapkan untuk pembelaan ini? Apa yang dimaksud juga oleh Eliezer di sini? Iya Mbak Nilo, kan dalam proses pemeriksaan ini kan sudah agenda keempat ya. Dalam pemeriksaan saksi dari ART kemudian terbantahkan ya, karena tidak sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer ketika dihadirkan di persidangan. Contohnya saksi dari asisten rumah tangga itu mencabut BAP karena tidak sesuai dengan keterangannya dengan saksi dari para ajudan.
Nah, ini sebenarnya membuktikan bahwa klien saya dalam proses ini menyampaikan ya, yang saya lihat bahwa yang disampaikan oleh klien saya terkait tanggal 4 ya, itu kan kalau disampaikan oleh saksi Susi disampaikan bahwa itu ada inisiatif dari klien saya dipanggil sama almarhum. Itu kan terbantahkan. Karena apa? Tanggal 4 itu seolah-olah ada bopong, kemudian ada larangan, tetapi tanggal 5 itu kan terungkap di persidangan ternyata masih pergi ke sekolah TN dan pergi ke ke mall di Yogyakarta. Nah, ini kan sebenarnya hal-hal yang terungkap di persidangan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Richard Eliezer, mengingat dia sebagai status JIS ya. Kalau yang tadi ditanyakan oleh Mbak Nilo, bagaimana ke keluarga korban bahwa dia akan menyampaikan sebenarnya bahwa ini sudah terungkap di persidangan. Sikap dari gentle, dari sikap kesatria dari Richard Eliezer dan sikap jujur dari Richard Eliezer Baradae ini yang membuat kami tim penasihat hukum menghargai ya, dan kami melihat bahwa dari jaksa penuntut umum ataupun hakim melihat sikap dari Richard Eliezer karena dia berkata yang sebenar-benarnya. Jadi nanti persidangan ini kan masih berjalan, kemudian masih ada beberapa agenda saksi yang akan dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nanti kita lihatlah selanjutnya ya. Tetapi dalam hal ini Richard Eliezer konsisten. Oke, kalau kita lihat ke saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan besok kan ada yang rata-rata adalah di atas satu senior dari Richard Eliezer. Apakah kemudian nanti Richard Eliezer akan berani untuk membantah ketika ada kesaksian yang dia rasa tidak sesuai misalnya? Ya, kita lihat besok ya. Dalam hal ini kan ini terkait dengan masa depan Baradae atau Richard Eliezer kan. Tentunya kan dia sudah menunjukkan bahwa dalam proses persidangan yang sebelumnya hal yang tidak sesuai dia akan sampaikan kan. Kemudian dari tim penasihat hukum kami menggali ya keterangan-keterangan saksi ini ya. Karena kalau hal yang tidak sesuai pastinya kami akan tanyakan. Terkait dengan besok dari saksi yang akan dihadirkan, kami akan lihat seperti apa. Tentunya kami sudah siapkan pertanyaan, kemudian kami sampaikan bahwa kami juga akan mengikuti dengan persidangan yang lainnya kan. Ada persidangan obstruction justice, kemudian ada persidangan juga yang sebelumnya mereka sudah hadir. Menurut kami ada beberapa keterangan yang menjadi tetapan khusus kami, karena kami melihat bahwa terkait dengan relasi kuasa, itu yang sudah dari awal saya sampaikan ya, relasi kuasa ini Richard dengan Verdi Sambo kan sangat jauh. Kemudian kedua terkait dengan patuh dan taat, sudah terus terungkap di persidangan ya, dari ART, kemudian dari ADC, kemudian dari para penyidik dari Polres Jakarta Selatan terkait dengan patuh dan taat ya. Tapi kan yang menarik sempat disampaikan juga oleh rekan-rekan penyidik yang menyampaikan bahwa merasa ada intervensi kan, karena mereka juga pun berhadapan dengan pangkat tinggi ya. Nah, ini kan sebenarnya fakta-fakta yang terungkap di persidangan, kemudian ketika nanti besok akan dihadirkan dalam pemeriksaan Richard Eliezer saksi-saksi, ini tinggal kita teruskan saja Mbak Nilu. Oke, baik. Prof Hipnu, kalau melihat saksi yang dihadirkan besok ini ada yang ia juga terlibat dalam perintangan penyidikan. Bagaimana Anda melihat ini posisinya nanti bagi Eliezer? Ya, di sini makanya ada yang disebut saling menjadi saksi dan saling menjadi terdakwa. Ya, bukan istilahnya saksi mahkota, bukan, tapi saling menjadi. Oleh karena itu di sini konsistensi. Karena saya berpesan sekali, Bang Roni betul-betul konsisten. Karena dari kesaksian-kesaksian yang ada, tampaknya tinggal Eliezer ini nanti yang memberikan suatu kesaksian dari berbagai kasus yang didakwaan di antara rekan-rekan yang ada. Terhadap terdakwa yang lain, kan kemarin Mbak Nilo bisa lihat adanya suatu tidak kejelasan, tidak jelas, kemudian tidak ada situasi yang sinkron dan sebagainya lah. Mudah-mudahan Eliezer ini besok bisa membuka suatu wacana, membuka suatu keadaan yang sebenarnya bahwa inilah yang terjadi, bahwa keadaan pembunuhan berencana itu dia sebagai kuncinya, saksi justice collaborator, sehingga kedepannya dengan keterangan Eliezer ini akan memudahkan terhadap pembuktian-pembuktian baik terhadap terdakwa yang lain, termasuk terkait mungkin kaitannya obstruction of justice kan itu, sehingga
tensi dalam penyelesaian masalah ini tidak terlalu tinggi kan. Meskipun kalau kita lihat keterangan Eliezer kemudian banyak berdiri sendiri ya, artinya ada saksi yang kemudian tidak mendukung keterangan-keterangan Eliezer, itu juga tetap akan bisa menguntungkan Eliezer. Ya, ya, karena beliau sendiri yang memang yang betul-betul GC, dan GC ini suatu yang sangat luar biasa, sudah ada penilaian, tinggal tergantung bagaimana Bang Roni bisa mempertahankan kesaksiannya, kemudian di tingkat persidangan kalau memang ada keliru juga diluruskan, ini akan menjadikan sesuatu yang baik di dalam suatu. Baik, Bung Roni, Anda sudah sempat bertemu dengan Eliezer jelang sidang kah? Tadi saya ketemu. Oke, ia sudah siap secara mental untuk menghadapi besok, atau ada yang disampaikan? Singkat saja. Sudah siap, mengucapkan terima kasih kepada Kompas, kepada rekan-rekan yang sudah ikut mengawal kasus ini. Tentunya tadi sampaikan juga kabar dari orang tuanya yang ada di Manado. Kami tadi sempat ketemu ngobrol terkait persiapan persidangan besok, tetapi kami memang ada review juga kami dari tim penasihat hukum bahwa keterangan Richard Eliezer ini sudah tidak berdiri sendiri, Mbak Nilo, bahwa keterangan saksi dari ADC ikut mendukung, kemudian keterangan dari ART juga menyampaikan ada, jadi beberapa hal yang terungkap di persidangan ini yang menjadi fakta bahwa Richard Eliezer tidak berdiri sendiri. Baik, Bung Roni Talapesi, pengacara barada Richard Eliezer, dan juga Profesor Hibnu dari Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Terima kasih sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Sehat selalu.